Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gerakan Wakaf Indonesia. Let's talk about wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wakaf Daily ini adalah program terbaru di YouTube Gerakan Wakaf Indonesia. Konten yang akan kita bawakan di Wakaf Daily ini berisi tentang literasi seputar wakaf, bincang-bincang dengan para wakif, dan kegiatan yang ada di Gerakan Wakaf Indonesia. Pada episode perdana di Wakaf Daily ini, narasumber kita adalah Bapak Insinyur Misbahul Huda selaku Ketua dari Gerakan Wakaf Indonesia. Langsung saja kita akan bergabung bersama Pak Huda. Let's talk about wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bergabung bersama kami Bapak Misbahul Huda selaku Ketua dari Gerakan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin teman-teman ini masih perlu ya yang namanya literasi tentang wakaf. Jadi Pak, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan wakaf itu Pak? Wakaf atau asal katanya adalah ditahan. Yang membedakan dengan jenis sedekah yang lain, infak, sedekah atau zakat, ketiganya harta bendanya bisa langsung dipakai. Tetapi kalau wakaf tidak boleh langsung dipakai. Harus diproduktifkan, baru hasil produksinya tadi boleh dimanfaatkan. Maka wakaf lebih tepat pada dana keabadian karena yang disedekahkan tidak boleh langsung dihabiskan. Nah, untuk mudahnya saya gambarkan seperti orang diberi ayam. Maka ayamnya tidak boleh langsung disembelih atau dimakan atau dijual. Tetapi ayamnya harus diternakkan. Baru kemudian telurnya itu boleh dimakan, boleh diternakkan lagi, ataupun boleh dijual. Kalau menurut penjelasan Pak Uda yang saya tangkap tadi kan, wakaf itu hartanya harus utuh ya Pak, tidak boleh Betul. Digunakan begitu Pak. Apakah Betul. yang saya tahu Pak, mungkin teman-teman juga pada umumnya yang tahu adalah wakaf itu terdiri dari 4M Pak, madras, makam, masjid atau musola. Nah, itu kan bentuk yang sudah lama ya Pak, itu kan bentuk wakaf yang tradisional. Lalu kalau untuk sekarang, wakaf sekarang itu bagaimana Pak? Apakah masih tetap 4M tersebut atau bisa berupa hal lain Pak? Ya, hal yang membuat wakaf itu sulit berkembang di Indonesia adalah pemahaman yang tradisional tentang wakaf. Seperti yang Mbak sampaikan tadi, 4M, masjid, musola, makam, dan madrasah. Akibatnya, maka banyak wakaf berupa lahan yang kemudian idle, terlantar, dan jumlahnya sekarang mencapai 4,14 miliar meter persegi. Bayangkan. Kenapa? Karena semuanya wakaf berbentuk tanah atau lahan. Oleh karena itu, undang-undang tentang wakaf nomor 41 tahun 2004 memperbolehkan wakaf berupa benda atau barang bergerak selain tanah tadi. Berupa apa? Ya misalnya mobil, barang berharga termasuk wakaf uang. Jadi sekarang diperbolehkan wakaf uang. Dan ternyata wakaf uang ini di negara-negara tetangga, baik Malaysia, Mesir, negara Islam yang lain sudah lama berkembang dan kita tertinggal. Terkait wakaf uang Pak, kalau kita tahu seperti tanah itu kan digunakan untuk kemaslahatan umat, lalu sedangkan wakaf uang ini kan uangnya tidak boleh digunakan terlebih dahulu. Nah, bagaimana itu pengelolaannya Pak untuk wakaf produktif berupa uang ini Pak? Mohon dijelaskan. Ya, memang akhirnya diperlukan perorangan ya atau lembaga yang terpercaya mempunyai kompetensi untuk mengelola wakaf uang ini agar memastikan uang tidak habis dipakai sendiri, kira-kira begitu. Nah, lembaga yang mendaftar ya
layak menerima, mengumpulkan, mengembangkan wakaf uang ini perlu disertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia yang disebut dengan nadir zakat. Kalau mengelola infak sedekah zakat itu gampang. Pengumpulan diterima, kalau zakat asnaf dibagi 8, selesai. Ya. Kemudian kalau infak dipakai kebutuhan sehari-hari untuk operasional masjid, selesai. Tetapi untuk wakaf ini nggak bisa. Setelah ada pengumpulan, baru ada pengembangan, baru ada pendistribusian. Uang gitu Pak. Nah, terkait tentang wakaf uang, apakah ada nominal khusus? Karena kan di stigma masyarakat itu pada umumnya wakaf harus kaya terlebih dahulu begitu Pak. Nah, apakah kalau di wakaf uang itu ada nominal minimal harus berapa begitu Pak? Memang ada mindset yang juga salah bahwa wakaf itu harus tuan tanah dulu karena kena pengaruh 4M tadi. Harus besar, mungkin juga masuk akal. Gimana kalau misalnya uang itu hanya 100.000, ya. Kemudian kita kembangkan, taruhlah kita titipkan kepada lembaga bisnis dengan keuangan yang mentok dapat 2%, ya. Lalu berarti 2% 1 bulan. 100.000, 2%-nya berapa? 2.000. 2.000. Dimanfaatkan. Ya masa 2.000 minta surga? Nah, akan tetapi, oke, itu kalau satu orang. Oleh karena itu, kalau kemudian literasi dikembangkan, maka setiap, mohon maaf, mahasiswa, mahasiswi yang berkenan wakaf, sebulan taruhlah 5.000, 100.000, tetapi rutin. Dan jumlahnya bukan 1, tetapi 1.000. Ya. Nah, saya kira itu menjadi sesuatu yang bernilai. Karena dalam fikih, dalam syariahnya tidak ada batas. Ya. Kekayaan minimal orang harus berwakaf. Siapapun wajib wakaf. Terakhir, kalau kita menunda-nunda wakaf, kita akan ditegur oleh Allah dalam surah Al-Munafikun ayat 9-10. Ya. Wang fiku mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas salihin. Maka wa'ang fiku, berinfaklah, lebih tepat bagi berwakaflah kamu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu sebelum maut menjemput. Sebab ketika maut sudah menjemput, setiap kita pasti akan protes, minta PK, peninjauan kembali. Ya Allah, seandainya boleh kau tunda kematianku barang sebentar saja, fa'asaddaqah, niscaya aku akan sedekah. Makna lebih tepat berwakaf. Ya, kenapa fa'asaddaqah? Kenapa bukan fa'asallah? Kenapa bukan zakat dan umrah, tetapi fa'asaddaqah? Karena fa'asaddaqah itu ada keabadian, ada penyelamatan, ada amal jariah yang akan menyelamatkan, ya, kita dari siksa, meringankan kita dari siksa kubur nantinya. Aku minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Saya kira begitu. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.